Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja. Dan kembali lagi di Cerita Maya bersama saya, Maya Anantia. Hari ini kita akan balik lagi ke cerita unik yang ada di dunia. Hari ini aku akan membahas tentang seorang laki-laki yang dia itu dikatakan adalah orang yang paling beruntung di dunia. Kenapa bisa begitu? Nah, buat kalian yang penasaran, sebelum kita simak video selengkapnya, tolong diklik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan bel notifikasi biar kalian tahu kapan aku upload video. Kalau kalian gak nyalain notifikasi tuh, biasanya kalian gak dapat pemberitahuan kalau aku ada video baru. Jadi pencet belnya ya, karena semuanya gratis guys. Nah, untuk itu buat kalian juga yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih. Dan buat yang belum, tolong segera subscribe karena akan ada giveaway di 1000 subscriber pertama aku. Jadi terus dukung channel aku biar makin berkembang ya. Oke, untuk yang udah subscribe, terima kasih ya. Jadi kita langsung akan lanjut di ceritanya. Pria ini bernama Frank Selak. Kamu bisa melihatnya dengan dua cara. Aku sebagai orang yang paling tidak beruntung di dunia atau yang paling beruntung. Aku sendiri lebih suka mempercayai pernyataanku yang terakhir. Jadi kalimat pernyataan Frank Selak ini sudah pernah dia utarakan. Frank Selak sendiri mengklaim telah selamat 7 kali dari kematian tragis sebelum memenangkan lotre. Kisah kehidupan pria kelahiran 14 Juni 1929 ini mengagumkan, menjadi bahan perbincangan di dunia maya. Tahun 1963, saat ia berusia 32 tahun, pria Kroasia tersebut menerima kabar bahwa ibunya sedang sakit. Ia kemudian segera terbang dari Zagreb ke Rijeka untuk menjenguk sang ibunda tercinta. Tiket penerbangan yang pertama di hari itu telah terjual habis. Namun ia mengatakan berhasil membujuk maskapai penerbangan untuk membiarkannya duduk di belakang pesawat dengan pramugari. Selak masih ingat bahwa pengalaman pertamanya dengan perjalanan udara, sampai tak lama sebelum mendarat, hal tak terduga pun terjadi. Pintu pesawat yang ia tumpangi entah bagaimana terbuka sendiri. Jadi awalnya 1 menit kami minum teh dan selanjutnya pintu dibuka dengan paksa dan pramugari tersedot ke udara diikuti oleh saya, ungkapnya. Segera setelah insiden terbukanya pintu burung besi itu terjatuh dan mengakibatkan 1 pramugari, 2 pilot, dan 17 penumpang tewas. Namun ajaibnya, Selak mengaku secara beruntung selamat setelah terlempar keluar pesawat dan jatuh tepat di atas tumpukan jerami. Itu adalah salah satu keberuntungan yang pernah dialami oleh Frank Selak. Karena setahun sebelumnya, Selak mengatakan dia berada di kereta dari Sarajevo menuju Dubrovnik. Dia tergelincir dan jatuh ke dalam sungai es. Tapi dia mengklaim bahwa meskipun menderita hipotermia dan lengannya patah, ia bisa berenang ke tempat yang aman dan berhasil selamat dari insiden kecelakaan kereta tersebut. Pada tahun 1966, menurut Selak, ia berada di sebuah bus yang mengalami kecelakaan terjatuh ke sungai. Ia berhasil selamat. Ada 4 korban meninggal pada insiden kecelakaan bus tersebut. Lagi-lagi, ia berhasil selamat dengan cara berenang ke tepian dengan luka-luka yang parah dan juga memar di badannya. 4 tahun berselang, tepatnya 1970 dan 3 tahun kemudian, yaitu 1973, sejak dilaporkan selamat dari 2 kecelakaan serupa, di mana mobilnya secara spontan terbakar ketika ia mengemudikannya. Mobil itu meledak tepat setelah ia berlari keluar dan menjauhi mobil tersebut. Lagi-lagi dia beruntung. 20 tahun berselang, pada 1995, Selak kembali beruntung dengan selamat dari kecelakaan saat ia ditabrak bus ketika sedang berjalan ke kota Zagreb. Tahun berikutnya, Selak mengklaim bahwa ia mengemudi di pegunungan Kroasia ketika sebuah truk yang melaju menyebabkan mobilnya tergelincir jatuh dari tebing setinggi 300 kaki. Namun ia mengatakan bahwa ia dapat melompat keluar pada detik terakhir. Dan
Ajaibnya, ia tersangkut di batang pohon, jadi dia bisa menyaksikan dari atas pohon di tepi tebing ketika mobilnya jatuh ke bawah. Kejadian yang sering menimpanya tersebut membuat teman-temannya ragu untuk naik kendaraan bersama Shellac. Bahkan berada di dekat Frank Shellac pun kawan-kawannya harus berpikir beberapa kali. Dan bahkan seorang tetangganya pernah mengatakan apabila ia membeli tiket pesawat pun tiket kereta, jika bersamaan dengan Shellac, tetangganya akan membatalkan pembelian tiket tersebut. Demikian, Frank Shellac tetap semangat menjalani kehidupannya yang penuh dengan bahaya tersebut. Dan benar sekali, setelah serangkaian insiden yang ia alami dan hampir merenggut nyawanya itu, ia memenangkan undian lotre sebesar 600.000 euro atau sebesar 13,44 miliar rupiah. Itu adalah sebuah keberuntungan untuk pria yang memiliki kisah hidup yang selalu di ujung kematian. Dan banyak yang meragukan kebenaran cerita Frank Shellac tersebut karena tidak adanya dokumen yang mencatat mengenai kecelakaan pesawat Kroasia yang fatal pada tahun 1963 atau kecelakaan kereta api setahun sebelumnya. Sementara itu, ada ketidakkonsistenan dalam cerita Shellac sendiri. Ketika The Telegraph mewawancarainya pada tahun 2003, ia mengatakan bahwa dia telah bermain lotre secara konsisten selama bertahun-tahun sebelum akhirnya menang. Tapi ketika The Telegraph berbicara dengannya lagi pada tahun 2010, ketika ia memberikan sebagian besar kekayaan lotrenya untuk berbagai kegiatan amal, ceritanya adalah dia memenangkan jackpot pada pertama kalinya dia bermain. Tahun kemenangan lotrenya juga berubah di berbagai akun. Jadi gitu guys. Jadi sebenarnya tadi aku nge-record ini tuh nggak berhenti ketawa ya. Sampai para tetangganya takut, sampai teman-temannya juga takut sama dia buat beli tiket bareng. Sebenarnya kasihan guys, cuman nggak tahu kenapa hidupnya tuh kayaknya kalau memang benar-benar sesuai dengan apa yang dia ceritain itu kan kasihan banget ya guys ya. Kayaknya emang agak impossible sih ceritanya dia. Cuman dia jadi viral karena emang cerita-ceritanya itu dikemas sama dia secara sesuatu yang memang itu mujizat gitu ya guys ya. Oke, jadi itu tadi cerita dari Frank Shellac dari Kroasia. Ya, gimana? Membuat kalian surprise juga ya. Oke, jadi segitu dulu cerita Maya untuk hari ini. Jangan lupa follow Instagram aku di cerita_Maya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di cerita Maya episode berikutnya. Bye bye.